بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk kita bisa terus duduk dan belajar di dalam taman-taman surga, dan ketahuilah semua itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan melanjutkan kajian kita masih dari tafsir Al-Quran, dan sekarang kita akan masuk ke dalam tafsir surat Al-Lail. Tafsir surat Al-Lail. Al-Lail artinya malam. Ya, Al-Lail artinya malam. Surat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah, sebagai surat Makkiyah. Surat ini secara umum itu berbicara tentang beberapa topik, diantaranya Allah bersumpah dengan makhluk, kemudian balasan bagi orang-orang yang berinfak dan juga orang-orang yang bakhil. Ya. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang apa yang akan mereka dapatkan dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, jadi secara umum, pertama nanti Allah akan berbicara tentang sumpah kepada makhluk, dan setelah itu Allah akan berbicara tentang balasan yang Allah berikan kepada orang yang melakukan kebaikan berupa infak dan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan terkait surat Al-Lail ini. Dikatakan di sini, akhbarana Abu Bakar Al-Harith, akhbarna atau akhbarana Abu Syekh Al-Hafidh, akhbarana Al-Walid ibn Aban, akhbarana Muhammad ibn Idris, akhbarana Mansur ibn Abi Muzahim Ibnu Abi Waddah an Yunus an Ibni Ishaq an Abdullah anna Abu Bakrin ishtara Bilalan min Umayyah ibni Khalaf. Ya. Bi burdatin wa asyara awaqi min dhahab fa'taqaha. Jadi pernah Abu Bakar membeli Bilal kepada Umayyah ibn Khalaf, tuannya, dengan beberapa keping dinar dan juga dengan burda. Burda itu semacam kain yang dipakai sebagai selimut. Lalu dibebaskan oleh Bilal. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini dengan mengatakan, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu beraneka ragam. Bahwasanya
Umayyah membeli Bilal sebagai budak, sementara Abu Bakar membeli Bilal untuk dibebaskan. Nah, mereka memiliki jenis usaha dan amalan yang berbeda. Nah, ini diantara riwayat yang berkaitan dengan surat Al-Lail. Tapi sekarang kita masuk ke dalam tafsir dari surat Al-Lail. Ya, kita masuk ke dalam tafsir dari surat Al-Lail. Pada ayat yang pertama sampai keempat, ya, kalau antum ingin memberikan judul besar, ayat yang pertama sampai keempat, surat ini berbicara tentang Allah bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan makhluknya. Jadi pada ayat yang pertama sampai keempat, Allah itu bersumpah dengan makhluknya. Itu kalau antum ingin memberikan judul besar kepada untuk 4 ayat pertama ini. Taib. Kita baca di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa." Pada 3 ayat pertama, afwan. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan demi siang apabila telah terang benderang, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, pada 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, dan kita tahu bahwasanya hukum bersumpah dengan makhluk itu tidak boleh. Itu termasuk salah satu perbuatan syirik kepada Allah taala. Tapi bagi Allah bersumpah dengan makhluknya itu adalah perbuatan yang boleh. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala yang telah menciptakan ya mereka. Ya. Karena Allah yang menciptakan mereka. Adapun kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah, maka Allah Ta'ala itu berhak untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Tapi sekarang kita baca satu persatu dari 3 ayat ini. Yang pertama Allah mengatakan wal-laili idza yaghsha, dan demi malam apabila menutupi cahaya siang. Aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bil-lail idza yaghsha, yakni hina yaghshal arda wa yughatiha bidhulamihi. Allah bersumpah dengan malam apabila dia datang menutupi cahaya siang, yang mana dia datang untuk menyelimuti malam itu dengan kegelapannya. Ya. Datang untuk menyelimuti dengan kegelapannya. Karena makna dari yaghsha itu artinya menutupi. Jadi menutupi. Jadi contoh ya, ini yaghsha namanya. Ini saya punya minyak wangi. Yaghsha itu ditutup begini. Ini namanya yaghsha. Menutupi. Jadi Allah menggambarkan malam itu datang untuk menutupi siang seperti itu. Jadi menyelimuti seluruhnya pada bagian yang memang tempat tersebut harusnya malam. Ya, tapi kan kita tahu dunia ini kan ada perbedaan waktu toh. Antara belahan timur barat dengan belahan timur dan barat itu ada perbedaan waktu. Seperti misalkan kayak kita sekarang di Indonesia dalam kondisi sore, maka kalau kita melihat mereka-mereka yang hidup di benua Amerika, justru mereka dalam kondisi malam, kan seperti itu. Karena ada perbedaan waktu yang sangat jauh sekali, ya, sangat jauh sekali. Nah, tapi ketika malam itu datang, itu menyelimuti, menutupi seperti ini. Itu namanya yaghsha. Jadi dia itu datang menyeliputi, menutup. Oleh karenanya dalam ayat yang lain dalam surat An-Naba, Allah juga menggambarkan tentang malam itu, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Apa maksudnya pakaian? Pakaian datang untuk menutupi tubuh manusia. Ya, menutupi tubuh manusia, menutupi bagian-bagian yang memang harus tertutupi dengan
pakaian tersebut. Kan seperti itu. Ya. Jadi menutupi. Itu maksudnya Allah bersumpah dengan malam karena malam datang untuk menyelimuti, untuk menutupi. Ya. Menutupi hal tersebut. Lalu kemudian Allah Ta'ala mengatakan di situ, "Wan nahari idza tajalla," dan demi siang yang apabila terang benderang. Wa dzalika bitulu'il fajr alladhi huwa an-nurul ladzi huwa muqaddamatu tulu'is syamsi. Yang itu diawali dengan fajar. Yang mana fajar tersebut merupakan awal dari siang. Kan fajar itu datang untuk siang, kan begitu toh? Jadi fajar itu adalah permulaan siang. Nah, diawali dengan fajar, kemudian datanglah siang, yang itu merupakan permulaan dari siang fajar itu. Wasyamsu hiya ayatun nahar. Sedangkan matahari yang terbit di siang hari itu merupakan tanda siang. Kama annal qamara ayatul lail. Sebagaimana malam itu di antara tanda malam adanya bulan. Ya, jadi Allah memasangkan tanda-tanda kebesarannya pada dua waktu tersebut. Kalau siang tanda kebesaran Allah adalah matahari, sedangkan kalau malam tanda kebesaran Allah ada bulan dan bintang, kan seperti itu. Ada bulan dan bintang. Ya. Dan itu sebagai tanda kebesaran Allah Ta'ala. Nah, kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa bersumpah dengan siang? Di antara sebabnya karena siang itu sebagai waktu untuk mencari nafkah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan waja'alna an-nahara ma'asya. Dan Allah bersumpah dengan siang, yang mana siang itu sebagai tempat kalian mencari kehidupan, mencari ma'isyah. Sampai-sampai ada yang mengatakan buat ungkapan begini di kalangan sebagian teman-teman, la Aisyah biduni Aisyah. Tidak ada kehidupan tanpa Aisyah, katanya. Ya, jadi kalau kepingin hidup harus punya Aisyah dulu. Aisyah itu nama orang maksudnya. Ya. Jadi ma'isyah, kita sering dengarkan istilah apa? Ma'isyah. Ma'isyah itu adalah penghidupan. Untuk kita bisa hidup, maka kita butuh yang namanya ma'isyah, yaitu ma'isyah sebagai sarana untuk kita hidup. Taib. Ya. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa." Dan demi penciptaan laki-laki dan wanita. Apa maksudnya ayat ini? Walladzi khalaqadz dzakara wal unsa huwallah. Bahwasanya yang menciptakan laki-laki dan perempuan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang menciptakan laki-laki dan perempuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mana yang lain ada yang mengatakan maksud dari wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, yaitu Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Maka kedua makna ini saling menguatkan. Intinya yang menciptakan laki-laki dan perempuan itu adalah Allah. Ya. Sedangkan makna yang kedua, Allah bersumpah terhadap penciptaan laki-laki dan perempuan. Yang mana dari laki-laki dan perempuan ini adalah dua jenis yang diakui sebagai jenis kelamin manusia. Maka tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Ya, tidak ada genre yang ketiga. Ya, maka tidak usah buat genre-genre yang lain. Ya, ada genre A, genre B gitu kan.
Genre itu cuma dua, kalau tidak laki ya perempuan. Man and woman, kan begitu kan ya. Tidak ada kemudian setengah man setengah woman, tidak ada. Tidak ada jenis yang ketiga. Tidak laki tidak perempuan. Terus apa namanya? Tidak ada. Ya laki ya perempuan. Tidak pernah Allah dan Rasulnya menyebutkan ada genre jenis ketiga. Tidak laki tidak perempuan. Terus apa dong? Laki-laki perempuan gitu, tidak ada. Ya laki, kalau nggak laki ya perempuan. Bahkan ketika terjadi satu peristiwa yang mungkin peristiwa tersebut hal yang tidak sering terjadi di tengah masyarakat, misalkan ada orang lahir dengan dua kelamin, maka dilihat ya kelamin apa yang dominan, yang sering dia gunakan. Kalau ternyata dalam perjalanannya orang tersebut misalkan dia pada awal-awalnya dia sering menggunakan kelamin laki-lakinya, tapi ternyata seiring berjalannya waktu ternyata yang lebih dominan setelah itu adalah kelamin wanitanya, bahkan ditandai dengan dia memiliki buah dada, maka dalam hal ini dia diputuskan untuk menjadi seorang wanita, kan begitu. Ya, apalagi setelah usia tertentu ternyata dia haid. Nah, berarti itu sudah mengindikasikan dia adalah seorang wanita. Ya. Jadi repot. Ini sudah jelas alat kelaminnya, tapi dia masih mengatakan dirinya saya tidak laki, saya tidak perempuan. Kan repot seperti itu. Nah, jadi intinya 3 ayat pertama ini Allah Ta'ala memulainya dengan bersumpah terhadap makhluk. Makhluk yang pertama adalah malam, makhluk yang kedua adalah siang, makhluk yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan, yaitu manusia. Yang mana semua ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Hujurat, kalau tidak salah, ya, dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-49 Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Innallaha tawwabur rahim. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan. Maksudnya dari kalangan laki-laki dan perempuan, sebagian tafsir mengatakan maksudnya laki-laki dan perempuan di sini itu dari Adam dan Hawa. Ada pula yang mengatakan sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan secara umum, bahwasanya perkembangan biakan manusia itu ketika adanya laki-laki dan perempuan yang saling menikah. Ya, maka ada ceritanya kemudian laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, gimana ceritanya kemudian? Bisa melahirkan spesies yang baru, kan tidak ada. Ya. Jadi sebagian para ulama mengatakan min dzakarin aw untha, di situ maksudnya adalah dari Adam dan Hawa, kemudian kalian berkembang biak, setelah itu kalian berkabilah-kabilah, berkembang menjadi ada kabilah A, kabilah B, ada bangsa A, bangsa B, padahal kalian berasal dari satu sumber, yaitu Adam dan Hawa. Ada pula yang mengatakan bahwasanya dimaksud dengan dzakar wa untha di situ yaitu kalian diciptakan dari adanya ibu dan bapak, yang kemudian kalian berkembang biak satu dengan yang lainnya. Ya, kan seperti itu. Ya. Nah, ini isyarat bahwasanya laki-laki dan perempuan itu Allah yang menciptakan, dan hanya ada 2 genre yang diakui oleh syariat. Tidak ada yang ketiga. Makanya LGBT, lesbian, gay, terus biseksual dan transgender itu adalah dosa besar, maka dia harus dimusnahkan di atas muka bumi ini. Bukan malah dipelihara. Ada sebagian orang-orang kita Indonesia ini karena dia kepingin diakui sebagai jenis kelamin yang ketiga, dia rela untuk pergi ke negara yang mengakui akan hal tersebut. Maka ini adalah dosa besar.
Ya, dosa besar. Tapi dia sholat Ustaz. Ya, meskipun dia sholat, tapi dia kalau tetap masih seperti itu, ya dia dosa besar. Sampai dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi dia sudah operasi, oh itu lebih parah. Dia harus mengembalikan seperti semula, seperti originalnya. Dia harus kembali menjadi sebagaimana dia pertama kali dilahirkan. Ya. Tapi di takdir, nggak ada takdir seperti itu. Ya. Jangan berlindung di balik takdir. Makanya Umar bin Khattab ketika mendapati ada orang yang mencuri, dia mengatakan, ini kan takdir kau mencuri. Maka kata Umar, aku potong tanganmu pun juga takdir. Akhirnya dia tidak berani untuk mengatakan ini sudah takdir. Karena ada pilihan. Kita tuh punya pilihan. Bukan berarti kita tidak punya pilihan untuk menjadi tetap laki-laki atau menjadi tetap perempuan. Ada pilihan. Tapi kan kita lebih memilih untuk melanggar syariat Allah. Maka tidak bisa kemudian kita katakan ini adalah takdir. Itu sudah jadi pilihan. Maka pilihan yang lain adalah harus kembali. Seperti sedia kala. Untuk menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang dilahirkan. Tidak boleh kemudian dia berlindung di balik takdir tersebut. Ya. Nah, ini 3 ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sumpahnya Allah kepada makhluk. Sekali lagi Allah bersumpah dengan makhluk itu hukumnya boleh. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali selain dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak boleh bersumpah dengan mengatakan demi bapakku, demi ibuku, demi jabatanku, demi kekasihku. Tapi kita harus bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bersumpah dengan Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat yang keempat. 4 dan seterusnya. Antum boleh memberikan judul pada ayat tersebut. Pada ayat 4 dan seterusnya itu. Dengan mengatakan. Yaitu balasan bagi pelaku kebaikan dan keburukan. Ya, balasan bagi pelaku kebaikan dan keburukan. Itu judul besarnya. Antum boleh sampaikan seperti itu. Jadi kalau tadi 3 ayat pertama antum katakan sebagai Allah bersumpah dengan makhluk, 1, 2, 3, ayat keempat dan seterusnya antum boleh berikan judul yaitu balasan bagi pelaku kebaikan dan keburukan. Karena setelah ini Allah akan berbicara tentang masalah itu. Taib. Allah mengatakan Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu memang beraneka macam. Sesungguhnya usahamu itu memang beraneka macam. Ya. Apa maksudnya ayat ini? Ayat ini itu menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu mereka memiliki amal perbuatan yang berbeda-beda. Ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang dermawan, ada yang bakhil. Ada yang taat, ada yang fajir. Berbeda-beda usahanya, tidak sama. Ya. Allah jadikan mereka memiliki usaha yang berbeda-beda. Ya. Tidak sama. Antara si A dengan si B tidak sama. Ini taat, ini maksiat. Ya, ini baik, ini buruk. Makanya Allah katakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Ada yang dia mengejar surga dengan tolabul ilm, ada orang yang mengejar surga dengan banyak sedekah, ada orang yang mengejar surga dengan birrul walidain, ada orang yang mengejar surga dengan berbagai macam cara. Ada orang yang masuk neraka karena A, ada orang masuk neraka karena B. Jadi bermacam-macam. Ya. Bermacam-macam apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menspesifikkan, lebih spesifik lagi berbicara terkait berbagai macam model manusia tadi. Jadi Allah lebih spesifik berbicara pada ayat berikutnya. Jadi Allah berbicara secara umum pada ayat yang keempat, sesungguhnya usaha manusia itu bermacam-macam.
Lalu setelah itu Allah menyebutkan tentang model usaha manusia. Allah berbicara lebih spesifik. Allah mulai dengan kebaikan. Kata Allah Ta'ala, "Faman a'ta fa amma man utiya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Allah katakan di ayat yang kelima, "Faman a'ta wattaqa." Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa. Ya. Kata Allah Ta'ala, fa amma man a'ta. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, ai a'ta ma amara bi i'ta'ihi min malin au jahin au ilmin. Dia memberikan apa yang ada pada dirinya. Itu memberikan harta, dia berinfak di jalan Allah Ta'ala. Dia memberikan apa yang Allah titipkan kepada dia. Ya. Allah berikan kepada dia harta, dia keluarkan. Nah, kita dianjurkan untuk ikhlas di dalam berinfak. Ya, dianjurkan untuk ikhlas. Ikhlas di dalam berinfak, memberikan kepada yang lainnya. Karena ketahuilah, manusia itu di dalam berinfak ada berbagai macam model. Ya. Ada berbagai macam model. Yang pertama, ada orang yang berinfak karena riya. Jadi dia berinfak karena riya. Ya, bukan karena Allah, tetapi karena riya, ingin dikatakan dermawan, ingin dipuji banyak. Ya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang rugi karena dia melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, ada pula yang berinfak kemudian dia ujub. Dia bangga dengan apa yang dikeluarkan. Dia bantu kajian lalu dia bangga, kajian itu paling banyak aku yang ngeluarin. Nah, gitu. Itu ujub namanya. Dia bangga. Bahkan dia meremehkan infak-infak saudaranya. Ya, meskipun tidak banyak, tetapi infak saudaranya itu juga membantu. Ya. Juga membantu. Bukan berarti kemudian infak saudara tidak membantu, dia membantu. Tapi dia tidak boleh kemudian ujub. Justru dia harus bahagia karena dia berhasil mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak, dia ujub. Ya, kamu tahu kajian daurah tadi? Nasi 1.500 kotak, aku sih kasih. Mungkin dia tidak ngomong seperti itu. Dia kumpulkan dua hal, riya dan ujub. Dia foto. Nah, hari ini dia siapkan 150 pack untuk 1.500 pack untuk daurah. Lalu setelah itu dia tulis caption di bawahnya, kalau infak itu akhi jangan tanggung-tanggung. Nah, ini ujub namanya. Ini ujub. Orang-orang banyak yang seperti itu. Dia riya, dia gabungkan dengan ujub. Ya. Ya. Kan orang-orang sekarang kan begitu. Ya. Jadi dia hari ini ya nasi untuk para penuntut ilmu. Wih, ya salah. Untuk para penuntut ilmu 1.500 para penuntut ilmu. Setelah itu ditaruh di hashtag di bawahnya ya hashtag edisi sedekah jangan tanggung-tanggung. Ya, tambah lagi hashtagnya. Ya. Ini self reward. Ngapain kalau self reward? Ngapain Anda tulis? Ngapain Anda tulis? Itu tidak perlu gitu loh. Itu ujub. Khawatirnya ujub itu menjadikan Anda setelah itu tidak lagi berinfak. Itu khawatirnya seperti itu. Kan banyak orang-orang seperti itu akhirnya. Dia akhirnya meninggalkan infak, meninggalkan kebaikan. Sementara yang Allah tuntutkan kepada kita, kita disuruh untuk menyembunyikan harta kita, menyembunyikan infak kita di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan dari menyimpan harta atau menyembunyikan infak ini. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi menyebutkan tentang 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat, salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, dia simpan sampai-sampai orang terdekat itu tidak mengetahui apa yang dia infakkan. Bahkan dia tidak tulis status, orang tidak ngerti ini nasi datang sebanyak ini dari mana. Ya. Dari mana? Dia simpan sampai hari kiamat gak ada yang tahu. Tapi kalau setelah 2-3 hari ada yang tahu, berarti dia yang buka sendiri.
Ya. Karena ada, Ustaz, boleh nggak saya upload status tapi bukan pada hari itu, setelah 3 hari setelah itu? Ya, apa bedanya? Apa sama saja gitu loh. Sementara kita dituntut untuk menyembunyikan amal ibadah kita, disembunyikan infak kita. Karena orang-orang seperti itu ada. Ya dia ingin ujub. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang bersedekah karena memang niat dia itu nanti untuk mengungkit-ungkit sedekahnya itu. Biar orang tersebut kalau misalkan dia minta tolong, segala macam diungkit-ungkit. Ya. Dan tidak mau untuk tolong misalkan. Contoh misalkan dalam hal ini ada si A bantu si B. Ternyata nanti dengan niat si A ini suatu saat harus ketika minta tolong kepada si B harus membantu dia. Ternyata kemudian si B tidak bisa membantu. Tidak bisa membantu si A. Lalu kemudian dia mulai mengungkit-ungkit sedekahnya, mengungkit-ungkit kebaikannya, mengungkit-ungkit pemberiannya dengan mengatakan, dahulu aku bantu dia begini. Sekarang dia tidak bisa bantu aku katanya. Ya. Lalu kemudian tulis caption, ternyata masih ada orang-orang yang tidak bisa dan tidak tahu cara berterima kasih. Kalau gitu buat apa kemudian? Nah, Allah larang seperti itu. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan kalian menyebut, kasih aja lah. Urusan dia tidak membalas itu biarkan sudah. Biarkan Allah Ta'ala yang akan membalas kebaikan kita. Ya. Itu, niat dia memang seperti itu. Kepingin agar sedekahnya nanti dia bisa ungkit-ungkit. Supaya orang itu merasa malu, orang itu kemudian merasa, kalau bahasa orang sekarang, merasa insecure dengan apa yang kita berikan kepada dia. Subhanallah. Ada jenis orang-orang seperti itu. Ada pula orang yang berinfak tapi salah sasaran. Apa maksudnya berinfak salah sasaran? Dia berinfak tetapi bukan pada tempat yang baik. Dia berinfak untuk acara-acara bid'ah. Infaknya royal, tapi itu bid'ah. Ya, kan seperti itu, ada seperti itu. Ya. Adakan acara A, acara B, tapi acara bid'ah. Maka ini contoh infak yang sia-sia karena dia berinfak bukan pada tempatnya. Ada orang berinfak kepada masjid, tapi masjidnya ternyata dipakai untuk kesyirikan. Maka ini contoh infak yang sia-sia. Ya, ada orang seperti itu. Maka kalau antum dapati orang seperti ini tinggal diarahkan supaya dia berinfak pada jalan yang benar. Ada orang infak kajian, tapi kajiannya kajian isinya hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Subhanallah. Nah, itu jenis yang keempat. Ada pula yang kelima, ya. Ada orang rajin infak tapi belum bayar utang. Infak rajin tapi utangnya dilupakan. Dia rajin infak, tapi giliran utang ditagih, dia lebih kerang daripada yang punya utang. Nah, orang seperti ini repot seperti ini. Ya, bayar utang wajib, sementara infak itu sunnah. Maka mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah itu lebih utama. Nah, ini contoh infak, ya. Contoh infak karena Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang dia diberikan harta lalu dia berinfak, dia mengeluarkan hartanya. Ya. Wattaqa. Kemudian dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwasanya kalimat bertakwa di sini kaitannya dengan infak itu. Maksudnya dia bertakwa kepada Allah terhadap infak itu. Apa maksudnya bertakwa dalam infak? Dia berinfak pada kebaikan, bukan pada keburukan. Dia jaga niatnya di dalam dia berinfak. Jangan sampai kemudian infaknya dia itu batal. Itu maksudnya wattaqo. Ya, jadi dia berinfak, kemudian dia bertakwa dengan infak tersebut. Dia meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan infaknya, membatalkan sedekahnya, membatalkan kebaikan hartanya dia. Dengan tidak menyebut-nyebut tadi, dengan tidak ria, dengan tidak ujub. Dia tinggalkan, karena itu bagian daripada ketakwaan. Ingat, hukum asal takwa itu adalah meninggalkan yang haram. Paham jemaah? Meninggalkan yang haram. Itu hukum asal takwa. Makanya di dalam ayat Al-Quran, apa kata Allah? Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan saling tolong-menolonglah kalian di atas at-taqwa dan bir. Apa bir? Bir maksudnya itu adalah kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan. Sementara takwa, di situ maknanya adalah
segala keburukan-keburukan yang harus ditinggalkan. Itu maksudnya takwa. Paham jemaah? Ya. Bertakwa. Ya. Nah, jadi hukum asal bertakwa itu adalah meninggalkan yang buruk. Makanya kalau kaitannya dengan ayat ini, para ulama mengatakan fa amma man ata wattaqa. Jadi orang yang berinfak mengeluarkan hartanya, lalu dia menjaga diri dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa merusak sedekahnya atau infaknya. Yaitu tadi baik berupa riya, dia ujub, dia kemudian menyebut-nyebut pemberiannya, karena itu adalah segala hal yang bisa membatalkan sedekahnya. Paham sampai di sini ibu-ibu? Paham maksud saya? Ya, kalau nggak paham minum dulu. Ya, biar paham. Ibu-ibu tadi ikut daurah? Daurah di mana? Ikut? Kalau ibu ikut sampai hari ini ibu kajian, Masya Allah, dari pagi sampai sore ibu kajian luar biasa ya. Ya, ya sudah menyamai ustadz. Ustadz kajian dari subuh sampai malam. Kalau ibu kajian dari pagi sampai sore luar biasa. Jadi ayat yang kelima Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa. Ya. Itu barang siapa yang memberikan hartanya. Alhamdulillah. Ya. Itu memberikan hartanya, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia bertakwa. Bertakwa maksudnya dia meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan infaknya tadi dengan tidak ujub, tidak riya. Setelah itu Allah katakan wasaddaqa bil husna. Dan dia membenarkan ya adanya pahala yang terbaik. Dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik. Taib. Ada yang mengatakan apa yang dimaksud dengan al-husna dalam ayat ini, dan dia membenarkan adanya yang terbaik. Pendapat pertama, ada yang mengatakan al-husna maksudnya adalah kalimat yang terbaik. Tidak ada kalimat terbaik kecuali ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalimat yang terbaik kecuali kalimat yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Al-Qur'an. Al-Qur'an semuanya isinya baik. Tidak ada yang buruk. Maksudnya wasaddaqa bil husna, jadi dia membenarkan seluruh isi dari Al-Qur'an tersebut sebagai wujud keimanan dia. Sebagai wujud keimanan dia, terutama ayat-ayat yang berbicara tentang sedekah, berbicara tentang infak, berbicara tentang ya mengeluarkan harta di jalan Allah. Contoh mana contoh ayat yang berbicara tentang infak, sedekah atau harta yang berkaitan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-245. Yaitu contoh ayat yang berbicara tentang sedekah. Allah taala mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Maka barang siapa yang dia memiliki harta lalu meminjamkan kepada Allah Ta'ala dengan pinjaman yang baik. Ya, artinya sedekah, dia infak. Dia percaya dengan apa yang Allah yang dipinjamkan kepada Allah, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Maka Allah jawab dengan mengatakan fayudha'ifahu lahu ada'afan katsira. Maka dia pasti akan membalasnya dengan yang lebih baik. Paham sampai di sini Bu Ibu? Jadi dia pasti akan dibalas dengan yang lebih baik. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ini luar biasa. Pendapat yang kedua, al-husna, yang dimaksud dengan al-husna dalam ayat itu yaitu surga. Jadi maksud dari ayat tersebut wasaddaqa bil husna, setelah Allah sebutkan tentang adapun yang berinfak, lalu dia tidak membatalkan pahala infaknya, dan dia membenarkan balasan yang terbaik yaitu berupa surga. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan surga kepada orang yang suka bersedekah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya di antara pintu di hari kiamat, dari pintu-pintu surga namanya adalah babus sedekah, pintu surga. Dari 8 pintu surga,
4 di antara disebutkan secara tegas Nabi SAW. Di antaranya yang pertama babus sholat, pintu sholat. Yang kedua babus sodako, pintu sodako. Yang ketiga babu birril walidain, yaitu pintu berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat adalah babur royan, yaitu pintu ar-royan. 4 secara tegas disebutkan Nabi SAW. Artinya orang yang sering sedekah, dia punya kesempatan masuk surga melalui pintu sedekah. Dan dia benarkan hal tersebut, dia kejar poin itu. Dia bersedekah, dia berinfak, dia keluarkan hartanya karena dia kepingin masuk surga melalui pintu sedekah. Dan dia benarkan masalah itu. Ya. Dia benarkan masalah tersebut. Nah, ini semakna dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus. Jadi ayat yang ke-6 semakna dengan firman Allah dalam surat Yunus. Pada ayat yang ke-26 Allah katakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang suka berbuat kebaikan, maka bagi mereka adalah al-husna. Apa itu al-husna? Yaitu surga. Wa ziyadah, dan dikasih tambahan. Apa tambahan yang dimaksud di situ? Tambahan yang dimaksud adalah dia melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat yang kedua. Wasaddaqa bil husna, maksudnya adalah surga. Adapun pendapat yang ketiga, kata para ulama, yang dimaksud dengan al husna yaitu al khalafu minallah, yaitu ganti dari Allah Ta'ala. Jadi orang yang bersedekah, dia tidak batalkan pahala sedekahnya, dan dia membenarkan pasti Allah mengganti. Pasti Allah mengganti. Dia benarkan Allah pasti akan mengganti semua itu. Artinya dia yakin setiap apa yang dia keluarkan Allah pasti akan menggantinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, ya, pada ayat yang lain mengatakan, surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-261 Allah katakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir ada 100 tangkai. Ya, bayangkan, luar biasa. Berarti kalau kita berinfak 1, balasannya itu sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas dan juga maha mengetahui. Maksudnya maha luas hartanya, dan Allah mengetahui siapa yang ikhlas di antara kalian di dalam kalian berinfak. Ya. Kita boleh mengatakan saya ikhlas dalam berinfak, tapi kan belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ya, para jamaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, ini balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang berinfak. Makanya kata para ulama, ketiga penafsiran ini dari kalimat al-husna semuanya benar. Pendapat pertama tadi, al-husna maksudnya adalah ucapan Allah, yaitu kalimat Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dia benarkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dari terutama ayat-ayat yang berbicara tentang infak. Kemudian pendapat kedua yaitu berupa surga, bahwasanya Allah akan membalas orang-orang yang berinfak dengan surga. Dan pendapat yang ketiga yaitu ganti dari Allah Ta'ala. Maka ketiga pendapat ini semuanya adalah benar. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi." Tidaklah seorang hamba berada pada pagi hari, illa malakani yanzilani, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Fayaqul ahaduhuma, maka salah satu di antaranya berkata,
Allahumma a'ti munfikan khalafa. Semoga Allah mengganti orang-orang yang berinfak, mengganti dengan yang lebih baik. Sedangkan malaikat yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Semoga Allah membinasakan orang-orang yang menahan hartanya. Artinya dia tidak mau berinfak. Tidak mau berinfak. Subhanallah. Ini luar biasa sekali. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Mana qasat shadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan, yang disedekahkan. Ini jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi sedikit pun harta yang kita infakkan. Justru Allah akan terus menambah harta tersebut sampai 700 kali lipat. 6. Itu ayat yang ke-6. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Ya, kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Ya, apa maksudnya ayat ini? Ya, ayat ini kata para ulama sebagai realisasi dari apa yang disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu pada ayat fa'amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini sebagai realisasinya. Kalau kita sudah berinfak di jalan Allah Ta'ala, lalu kita menjauhkan diri kita dari apa yang membatalkan infak kita, dan kita membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an berupa balasan surga, ya, ataupun kita yakin Allah pasti mengganti infak tersebut, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka apa balasan dari Allah Ta'ala? Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan kepada dia. Di antaranya kemudahan. Kemudahan dalam segala urusannya, fi umuri dunia fi umuri dinihi wa dunia, baik dalam urusan agama ataupun urusan dunianya. Nah, kita akan kepingin seperti itu. Makanya kalau kita kepingin urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat dimudahkan sama Allah, salah satunya adalah dengan kita bersedekah, berinfak di jalan Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walihada tajidu aisaron nasi amalan huwa man ittaqa Allah azza wa jalla. Engkau akan mendapati orang yang paling mudah dari kalangan manusia, paling mudah perbuatannya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Man a'ta wattaqa, dia berinfak, dia bertakwa, dan dia membenarkan apa yang Allah kabarkan kepada dia dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa kullama kana al-insanu atqalillah kanat umuruhu aisaralah. Semakin dia terus berinfak, maka semakin itu pula Allah akan memudahkan segala urusannya. Subhanallah. Lihat, kita kalau kepingin dimudahkan oleh Allah Ta'ala, maka bertakwa kepada Allah, maka hendaklah kita berinfak, bersedekah. Karena itu sebab Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita. Oleh karena dalam ayat yang lain dalam surat At-Talaq Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memberikan kepada dia kemudahan dalam setiap urusannya. Ya. Urusannya. Subhanallah. Luar biasa sekali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka ikhwan, apa yang kemudian menghalangi kita untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala? Tapi semakin orang itu jauh dari Allah, semakin dia akan menjadi orang yang paling sengsara. Ya. Nah, itu ayat yang keempat sampai ketujuh, berbicara tentang orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu berupa sedekah. Paham, Bu? Sedekah, berinfak dari harta yang dikeluarkan. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya.
Wa amma man bakhila wastagna. Allah berbicara sebaliknya sekarang. Kalau tadi Allah mengatakan wa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang dia memberikan harta dan bertakwa. Sekarang Allah balik. Wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang-orang yang dia kikir, dia bakhil dan dia merasa cukup. Maksudnya cukup di sini tidak butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh kepada pertolongan Allah, dia tidak butuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada dia. Tak butuh. Ya. Dia merasa dirinya sudah super power. Ya, oh aku tidak butuh. Tidak butuh kepada hal tersebut. Apa maksudnya ayat ini? Yaitu mereka orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Tidak mau mengeluarkan hartanya. Tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dari harta. Ingat, harta itu ada kewajiban kita. Kalau dia sudah sampai pada nisab dan haul, maka wajib bagi kita untuk menzakatkan. Kalau belum sampai nisab dan haul, kita diperintahkan untuk mengeluarkan harta tersebut. Ya. Tapi ini tidak. Dia tidak mau. Dia enggan untuk mengeluarkannya. Tidak mau mengeluarkan, dia enggan untuk mengeluarkan. Dia pelit, dia bakhil. Sampai-sampai dia mengatakan, ngapain saya keluarkan bagi mereka? Saya yang capek kerja ya saya, yang capek cari ya saya. Kok mereka enak-enak sekali meminta harta saya. Bahkan kalau ada petugas zakat yang ditunjuk resmi oleh pemerintah datang kepada dia, dia usir. Dia tidak mau. Ya. Subhanallah. Wastagna. Dan dia merasa tidak butuh kepada pertolongan Allah. Dia tidak butuh kepada Allah membantu dia. Sehingga dia pun tidak mau melaksanakan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau berdoa. Bagi dia cukup, aku sudah punya segalanya. Aku sudah punya harta yang banyak. Maka pasti orang-orang akan loyal kepadaku. Kan begitu. Rata-rata orang yang punya harta itu, kalau tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, dia akan merasa cukup dengan Allah, tidak butuh Allah. Dan dia sudah merasa dirinya super power. Karena dia sudah punya harta dan pasti orang akan loyal kepada dia. Itu kan anggapan dia. Ternyata loyalnya mereka kalau ada harta. Kalau tidak ada harta kan tidak loyal. Ya. Ketika mereka-mereka yang loyal tidak bisa mendapatkan manfaat, orang itu akan ditinggal. Nah, seperti itu. Ya. Dia merasa cukup dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang ada pada dirinya. Tidak butuh kenikmatan akhirat. Bagi dia, dunia tempatnya, akhirat tidak perlu. Ya. Ngapain akhirat? Tidak perlu. Dia butuhnya dunia. Dia ingin bahagia di dunia. Dia kepingin mendapatkan keutamaan di dunia. Dia tidak butuh akhirat. Akhirat itu hanya sebuah dongeng saja, kata dia. Subhanallah. Ya. Makanya kan banyak orang-orang yang tertipu dengan harta-harta duniawi. Banyak orang yang tertipu dengan kedudukan-kedudukan duniawi. Banyak orang seperti itu. Kasihan orang-orang seperti itu. Nabi SAW ketika beliau menyebutkan tentang dunia, beliau mengatakan mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia ini? Ya. Dunia ini ibaratkan bagi Nabi SAW karajulin istadalla tahta syajar. Seperti seorang yang dia sedang berteduh di bawah pohon. Karena satu kelelahan, dia capek, dia lelah. Dia berhenti sejenak untuk mengumpulkan energinya. Setelah energinya balik, dia tinggalkan pohon tersebut. Itulah dunia. Dia kumpulkan banyak sampai usianya habis. Tatkala usia sudah sampai pada usia senja, harta yang banyak tidak bisa dia manfaatkan. Siapa yang terjadi? Dia pelit sama anaknya, dia pelit sama keluarganya. Sampai-sampai keluarganya berdoa dan melakukan konspirasi supaya ini orang cepat mati. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Doakan cepat mati. Pelit. Ya. Ternyata orang-orang yang selama ini loyal kepada dia itu bohong. Hanya ingin mendapatkan manfaatnya saja. Ketika dia tidak bisa mendapatkan manfaat, ditinggal. Banyak orang-orang, subhanallah, kasihan orang-orang seperti ini. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi dia lebih mementingkan hartanya daripada pertolongan Allah Ta'ala.
Setelah itu apa kata Allah di ayat yang ke-9? Wa kadzdzaba bil husna. Tidak cukup sampai di situ, dia tidak yakin dan tidak bahkan mendustakan apa yang Allah katakan dari pahala orang-orang yang bersedekah. Gak ada. Gak ada ceritanya berinfak bisa mendatangkan harta. Justru kita berinfak mengeluarkan harta. Logikanya, coba lihat logikanya kata mereka. Anda punya uang 1 juta, 1 miliar, Anda infak 1 juta. Maka tidak akan jadi 1 miliar lagi. Jadinya 900 juta sekian. Dari mana logikanya apa yang dikeluarkan kok bisa bertambah? Harusnya kalau bertambah ya kerja. Kata dia begitu. Ya, akhirnya dia kerja. Dia tidak yakin dengan cara itu. Dia kerja. Ternyata karena dia saking rakus terhadap dunia, sakit. Tahu-taunya harta yang dia kumpulkan dia gunakan untuk berobat. Dan banyak seperti itu. Harusnya di akhir kehidupan dia menikmati hartanya. Dia menikmati hartanya untuk A, untuk B. Dia tidak mau umroh, pelit. Ngapain umroh? Tidak mendatangkan keuntungan, itu hanya buang-buang duit. Kalaupun umroh dia pilih paket yang paling murah. Padahal hartanya banyak. Uang di ATM-nya bukan lagi 1-2 M, tapi sudah puluhan M. Tapi giliran pergi umroh, ambil paket yang paling murah. Ya, beli kambing untuk kurban, beli kambing yang paling murah. Nah, orang-orang banyak seperti ini. Subhanallah. Kasihan. Tidak yakin dengan apa yang Nabi SAW sebutkan. Dia dustakan. Enggak percaya. Tidak mau haji, tidak mau ini, tidak perlu sholat. Ngapain kita sholat? Sholat itu tidak mendatangkan harta, tidak mendatangkan uang. Ya, sholat itu menghabiskan waktu katanya. Sementara the time is money. Waktu itu adalah uang. Bayangkan Anda sholat, lalu kemudian Anda berhenti, berapa banyak produktivitas yang Anda lakukan. Sampai segitunya mereka. Orang-orang subhanallah. Ya, orang-orang kafir ya seperti ini wajar. Tapi kalau ada orang Islam seperti ini, hati-hati. Dia tertipu dengan urusan-urusan seperti itu. Subhanallah. Ya. Nah, ketika dia, coba lihat. Ketika dia itu mendustakan, dia bakhil. Dia kemudian merasa cukup, tidak butuh kepada Allah. Dia mendustakan apa yang Allah janjikan. Apa yang kemudian Allah berikan kepada dia berupa balasan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, fasanuyassiruhu lil usra. Ya. Maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Di situ hatinya takut, bayangkan takut supaya hartanya diambil. Apa di antara cara Allah Ta'ala menjadikan dia itu takut? Takut hartanya hilang. Akhirnya dia pun takut simpan uangnya di sini. Dia pergi ke luar negeri, cari bank-bank yang security sistemnya bagus. Dia pergi ke toko brankas, dia cari brankas yang paling mahal supaya hartanya tidak mudah dicuri. Kalau terjadi kebakaran tidak mudah terbakar. Kalaupun terjadi pencurian tidak mudah dibobol segala macam. Subhanallah. Pakai scanner mata, bahkan istri dan anaknya tidak boleh tahu. Sampai segitunya. Dia buat ruang bawah tanah rahasia, tidak ada yang tahu. Dia simpan harta. Ya Allah, kasihan. Orang-orang seperti ini. Ya, banyak orang seperti ini. Kasihan. Ya. Sudah gitu, syaitan terus datang kepada dia, membisikkan dia untuk menyesatkan dia. Sudah tidak usah infak. Akhirnya harta itu dia gunakan untuk bersenang-senang dalam urusan dunia, urusan-urusan yang haram. Subhanallah. Disuruh infak gak mau, tapi giliran party 100-200 juta siap. Ada orang di podcast itu, coba lihat. Saya tadi malam party di klub A, klub B. Berapa habisnya? Sekian ratus juta. Tapi disuruh infak, tidak ada. Ya. La haula wala quwata illa billah. Giliran beri barang-barang branded, subhanallah. Tidak ada rasa, tidak merasa eman gitu loh dengan hartanya. Ya. Alasannya self reward. Bukankah menginfakkan harta di jalan Allah bagian daripada self reward yang terbaik? Itu self reward yang terbaik. Itu adalah investasi yang tidak akan pernah rugi. Itu kalau nilai saham itu tidak akan pernah turun. Ya. La haula wala quwata illa billah.
Akhirnya dia terpenjara dengan harta tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW di dalam hadis riwayat disebutkan di dalam sebuah perkataan, yang mana perkataan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam bukunya yang berjudul Al-Wabilus Sajib. Ibnu Qayyim mengatakan, walamma kana al-bakhilu mahbusun anil ihsan mamnu'un anil bir wal khair wa kana jazaohu min jinsi amalihi. Tatkala orang bakhil terpenjara dari berbuat kebaikan, terhalangi dari kebaikan dan kebajikan, ya maka niscaya jadilah dia orang-orang yang dadanya sempit. Dan itu sebagai balasan atas apa yang dia perbuat. Sempit. Traktir apa, ngajak makan anaknya, pelit, takut. Ya, enggak usah makan di sini. Enggak usah makan di sini, subhanallah. Dia kalau pingin diajak makan sama keluarganya, dia lihat harganya. Bukan karena dia itu tidak bisa bayar, tapi dia takut mengeluarkan uang berlebih. Kalau kita kan beda motivasinya, kita lihat itu uang kita cukup atau enggak. Kalau dia enggak, dia tidak mau mengeluarkan berlebih. Bahkan kalau ada beda 100-200 perak, dia kejar yang lebih murah meskipun 100-200 perak. La haula wala quwata illa billah. Banyak orang seperti itu. Makanya jemaah sekalian, jangan kita bakhil, jangan kita pelit. Orang bakhil itu menjadikan jiwanya kerdil. Berbeda dengan orang-orang dermawan. Orang dermawan itu senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Bahkan lapangnya dada, hati yang senang, itu disebabkan karena kedermawanan yang kita lakukan. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Kebaikan apapun, salah satunya kebaikan harta. Dia berbuat kebaikan harta, ya, karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu dirinya. Kemudian, nah ini balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bakhil. Kalau tadi Allah berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan di ayat yang keempat sampai ke-7, adapun ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 itu adalah balasan bagi orang-orang yang melakukan sebaliknya, yaitu bakhil. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-11. Ya, Allah lanjutkan di ayat yang ke-11. Allah mengatakan, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia ditelan binasa. Apabila dia telah binasa. Coba lihat, banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tidak bermanfaatnya harta kalau seorang itu sudah dimasukkan ke dalam api neraka. Jangankan dalam api neraka, ketika harta itu sudah berada, ketika dia sudah masuk ke dalam kubur, harta itu tidak bermanfaat bagi dia. Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Humazah misalkan. Allah katakan dalam surat Al-Humazah, apa kata Allah? Wailul likulli humazatil. Sungguh celaka bagi orang-orang yang suka mencela, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Alladzi jama'a malahu wa addada, yaitu mereka-mereka yang suka mengumpulkan harta dan dia menghitung-hitung harta itu. Dia hitung-hitung harta tersebut. Dia lihat ATM-nya berapa hari ini. Ya, dilihat besok saldonya berapa. Dibuka. Setiap hari dia buka apa? M-bankingnya dibuka berapa. Berkurang nggak ya? Dilihat berapa. Berkurang nggak ya? Setiap hari dia lihat seperti itu. Dia terpenjara dengan harta tersebut, ikhwan. Kasihan orang-orang seperti ini. Ya, subhanallah. Ya, luar biasa. Makanya hati-hati. Setelah itu, apa kata Allah? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira apa yang dia kumpulkan dari harta tersebut akan mengekalkan dia. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil khutamah. Karena pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Ini ayat berbicara tentang bagaimana harta tidak bermanfaat. Ya.
tidak bermanfaat. Kalau dia sudah meninggal, di akhirat tidak bermanfaat. Kapan bermanfaat? Ketika di dunia. Ketika di dunia, ketika kita masih hidup, itu baru bermanfaat harta itu. Tapi kalau kita sudah berada di akhirat, selagi harta tidak digunakan, maka tidak ada manfaatnya. Maka di antara permintaan orang-orang yang diambang kematiannya, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Munafikun, ya, dalam surat Al-Munafikun di ayat-ayat terakhir itu, ayat keberapa itu? Surat di ayat-ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak kalian menjadikan kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah merugi. Lalu Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka infakkanlah harta kalian sebelum salah seorang di antara kalian itu didatangi kematian. Fayaqul, sehingga dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, bisa enggak ditangguhkan kematian aku ingin bersedekah. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Ketika sudah di akhir kehidupan, kita baru minta, ya Allah berikan aku waktu. Allah akan kasih. Tidak akan Allah berikan. Karena Allah sudah berikan kesempatan kepada kita, tapi kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Maka bagaimana kemudian Allah Ta'ala akan memberikan lagi kesempatan kepada kita. Nah kan coba lihat. Dia datang kepada Allah Ta'ala. Dia minta. Ya, dia minta untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk bisa bersedekah. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Allah tidak kasih. Ya. Maka Allah katakan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang dan Allah itu mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Kan begitu. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan toleransi kepada itu. Wala haula wala quwata illa billah. Maka semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta kita di jalan Allah. Dan kita tidak merasa diri kita ini super power dan tidak butuh kepada Allah Ta'ala. Tapi kita jadilah hamba yang selalu butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para jamaah, kita berhenti sampai ayat yang keberapa? 11. InsyaAllah kita lanjutkan di ayat yang ke-12 dan seterusnya di pertemuan berikutnya. InsyaAllah mulai bulan depan ya, kajian kita pindah ke ke ahad ketiga. Ya, pindah ke ahad yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan.